Halo, apa kabar? Bersama saya Anhari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka toko di Shopee. Nah, di sini saya menggunakan panduan resmi dari Shopee yang sudah saya custom. Ya, yang pertama kita akan mulai dengan cara mendaftarkan toko kita ya. Terlebih dahulu kita download dulu aplikasi Shopee-nya di Play Store atau di App Store. Lalu kita klik daftar. Lalu kita bisa mendaftarkan akun kita menggunakan nomor telepon dan email, dan dua-duanya ini wajib. Tetapi dengan cara loginnya itu bisa menggunakan salah satunya seperti nomor handphone atau email. Nah, ini caranya. Kita masukkan nomor telepon, handphone misalkan, lanjut, nanti ada proses verifikasinya, dan verifikasinya akan dikirimkan melalui WhatsApp ya, berupa kode OTP, yang nanti kode OTP-nya kita masukkan ke verifikasi di aplikasi Shopee-nya. Kita coba ya. Di sini saya sudah punya aplikasi Shopee-nya. Saya pilih menu saya yang di bawah pojok kanan, lalu daftar. Nah, ini kita ketik aja misalkan nomor telepon kita daftar dulu ya nih dengan nomor handphone ya. Kita tunggu, nanti ada kode OTP. Sebelumnya kita main puzzle dulu untuk mencocokkan. Caranya seperti ini, kita geser saja mana yang cocok di antara dua lubang ini ya. Bisa ke sini. Oke, ini cocok. Lalu ada kode OTP, dan kode OTP ini nanti kita bisa masukkan ke kolom yang di bawah nomor handphone ini ya. Lalu nanti dia akan redirect untuk masuk ke dashboard Shopee. Oke. Ini karena saya sudah daftar, jadi saya tidak lanjutkan. Lalu kita coba untuk login dengan nomor handphone atau password. Cuma berhubung ini dia nih, login dengan nomor handphone ya. Jadi sebelumnya itu kita login. Di sini ada tulisan login dengan nomor handphone. Oke. Kita masukkan saja nomor handphone yang tadi sudah didaftarkan, dan ini minta kode OTP 379410. Apa tadi? 410. Oke, ini kita sudah berhasil masuk. Lanjut di lengkapi profil. Kita akan mencoba melengkapi profil kita ya, yaitu berupa nama toko kita, informasi toko kita. Itu masuk ke menu saya, lalu toko saya, lalu ada menu informasi toko. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan namanya, nama toko kita, terus gambar dari ikon toko kita, usaha kita, lalu deskripsi dari toko tersebut. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke menu saya, lalu toko saya yang di kiri atas, lalu pengaturan yang di atas kanan, gambar gear itu yang paling atas. Nah, di sini ada menu informasi toko. Nah, ini kita masukkan ya. Contohnya logonya, ini kita bisa ambil dari kamera atau album foto. Lalu nama tokonya, lalu deskripsi toko ya. Hanya 3 ini. Silakan dilengkapi. Kalau sudah, kita bisa simpan. Oke. Lalu kita akan coba pengaturan yang lainnya, seperti alamat ya. Alamat
dari toko kita. Jadi sewaktu-waktu kalau kita ada order menggunakan GoSend Gojek, itu sudah otomatis alamat kita terbaca di aplikasi driver Gojek atau GoSendnya ya. Caranya kita masuk ke pengaturan lagi, lalu pengaturan akun. Di sini ada alamat saya nih. Oke, alamat saya. Nah, ini kita bisa tambahkan alamat kita ya, alamat toko kita. Misalkan saya contohin tambah alamat baru. Nah, ini dia akan mencari sesuai dengan koordinat dari map kita. Jadi usahakan kita untuk menghidupkan dulu GPS-nya. Oke, kita oke saja. Ini kebetulan alamat di rumah saya tidak terdeteksi ya. Kalau tidak terdeteksi, bisa secara manual kita lengkapi aja. Misalkan Pondok Bambu, nomor teleponnya, provinsinya, nama jalannya, ya disesuaikan saja dengan alamat tokonya ya, untuk tempat pengambilan barangnya. Oke, ini kita bisa atur sebagai alamat utama, atur sebagai alamat toko, atau sebagai alamat pengembalian. Dipilih aja, disesuaikan. Kalau menggunakan Gmaps, nanti dia ada tampilan seperti map yang dimana titiknya nanti kita sesuaikan dengan lokasi kita. Ini kebetulan tidak bisa ya di daerah saya ini, tidak terbaca. Hasilnya nanti sama aja ntar. Ini tidak terdeteksi, nanti seperti ini nih. Ini yang sudah pernah sempat di saya bikin melalui titik map ini. Oke, seperti ini ya. Ini kita buang saja. Jadi ada dua cara, dengan map atau dengan cara manual. Berikutnya, pilih jasa kirim. Pilih jasa kirim itu adalah dimana setiap ada pengorderan, dia buyer bisa memilih menggunakan ekspedisi apa untuk barangnya diantar. Ada JNE, GoSend, Grab, hampir semuanya sih terdaftar sih di Shopee. Nah, ini dia caranya. Itu masuk ke pengaturan toko, opsi pengiriman. Nah, di sini kita bisa pilih. Jadi sesuaikan pengirimannya itu dengan kondisi barang yang kita jual. Misalkan dia barang benda mati, ya mungkin bisa menggunakan JNT, JNE, atau ingin kalau barangnya pengen cepat sampai menggunakan GoSend, Grab Express ya, Someday. Kalau barangnya makanan seperti frozen, ya diusahakan menggunakan GoSend atau Someday ya, yang langsung sampai. Oke, langsung aja kita coba masuk ke pengaturan toko. Kita ulang, di toko saya kita masuk pengaturan, lalu ada opsi pengiriman. Oke, kita sesuaikan pengirimannya. Contohnya saya hanya menggunakan GoSend, Grab Express, GoSend Someday ya, GoSend Instant Someday, dan Grab Express Someday. Contoh seperti ini. Oke, dan ini nanti 3 menu ini akan muncul pada saat buyer membeli gitu. Membeli, nanti ada pengirimannya, ekspedisinya ternyata hanya disediakan 3 ini saja gitu ya. Oke, nanti pengiriman settingan pengiriman ekspedisi ini juga akan muncul di saat kita upload produk, dimana nanti kita sesuaikan produk ini hanya bisa menggunakan di antara 3 ini mana aja, jadi difilter lagi nanti dia di produk ya. Oke,
Lanjut. Setiap mengaktifkan jasa kirim baru di level toko, jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk ya. Jadi maksudnya jika produk ini sudah terdaftar pengirimannya menggunakan JNT JNE dan produk-produknya juga sudah didaftarkan JNT JNE, itu ada di level produk ya. Ternyata di masternya ingin kita tambahkan settingannya, ada someday, gosen someday misalkan. Artinya di produk tersebut juga kita harus menambahkannya juga jika ingin gitu. Jadi opsional. Jadi kalau produk itu kayaknya harus ditambahin juga deh, ya berarti kita di level produk juga kita harus tambahkan. Jadi untuk yang level toko itu sebenarnya tuh hanya default yang akan tampil di produk dan di buyer. Dan buyer juga settingannya mengambil dari yang di level produk, jadi saling terkait. Oke, lanjut. Pengaturan rekening ini adalah bank yang kita gunakan untuk menampung uang yang masuk dari hasil penjualan produk kita ya. Kita contohkan, kita masuk ke pengaturan lagi, terus pengaturan bukan pengaturan pembayaran, pengaturan akun, lalu rekening bank. Oke, rekening bank. Nah, kita pilih mana yang cocok sama kita atau ada di kita gitu. Misalkan tambah rekening bank yang paling bawah, kita pilih banknya, misalkan BCA, lalu kita masukkan nomor akun rekening kita ya. Tinggal lanjutin aja, cek rekening bank lalu simpan. Ini kebetulan saya sudah ada. Oke, untuk bank, dan bank ini nanti dananya itu bukan dari pembeli waktu order langsung masuk ke bank, tidak, tetapi akan masuk ke saldo Shopee dulu. Dari saldo tersebut baru kita bisa tarik masuk ke bank yang sudah kita daftarkan. Oke, lanjut. Upload produk pertama. Nah, kita di sini akan mencoba mengupload produk kita ya. Caranya masuk ke menu produk, lalu ada tambah produk, lalu kita masukkan semua informasi produk kita yang akan kita jual gitu. Kita simulasikan. Di sini ada produk yang di tengah. Kita tunggu. Lalu tambah produk. Oke, di sini ada tambah foto. Kita klik, bisa ambil foto langsung kita foto, atau bisa kita foto-foto dulu, masuk album, lalu kita ambil dari galeri foto tersebut. Misalkan ini mau saya jual. Oke, kita pilih. Belum muncul ya. Oh, itu dia sudah muncul. Maaf. Dia loading, masih upload. Misalkan di sini Hot Wheel putih. Misalkan deskripsinya lot J 2020. Kategorinya ini vehicle model discuss ya, benar, ini sudah otomatis ya. Nanti disesuaikan aja produknya berbahaya atau tidak. Merek
merek ya disesuaikan aja, saya mungkin tidak ada merek. Negara asal ya dilengkapi saja nih kalau mau dilengkapi. Berat misalkan 10 gram. Jadi yang bintang-bintang ini dia mandatory, wajib di input. Harga saya masukin 10.000 misalkan. Stoknya misalkan 1. Stok ini wajib karena akan berpengaruh dengan saat bayar ketersediaan barang. Kalau bayarnya beli ternyata stoknya nggak ada, dia statusnya habis. Nah ini pilih jasa kirim yang sah. Nah ini tadi saya bilang, jadi yang muncul itu cuma ada instan someday yang sesuai dengan yang saya setting di pertama di pengaturan masternya. Misalkan saya memilih someday, saya akan menanggung ongkos kirim. Enggak deh, dimin aja, terserah mau milih yang mana. Berat produk misalkan 10 gram, biar drivernya juga tahu. Lebarnya misalkan hanya 10 cm, panjang 5 cm, tinggi 5 cm, jadi kategorinya kecil. Lalu sudah, oke. Oh maaf, ini harus disimpan. Oke, sudah disimpan. Mau menggunakan asuransi apa tidak, kondisinya baru, ini merupakan pre-order apa bukan, atau barangnya langsung ada. Jika sudah 10 karakter lagi dibutuhkan. Oke, masih baru. Kita lihat sudah bisa nih untuk tombol simpannya, jadi harus lengkap ya. Kita klik simpan, produk berhasil disimpan. Oke, kita tunggu dia ada di mana. Kita refresh aja dulu. Oh ini diarsipkan ya. Hot Wheels putih ini kita tampilkan dulu, konfirmasi. Oke, kita balik lagi ke live. Nah ini dia nih yang tadi. Mana ya deskripsinya? Nah ini tadi yang kita udah lihat ya, lot J 2020 masih baru selengkapnya. Spesifikasi ini. Oke, kita balik, kita lihat. Setelah ini kita input semua informasi produknya. Oke, kita bisa naikkan produk. Jadi naikkan produk itu merupakan agar pencariannya di toko kita tuh teratas lah gitu. Toko kita teratas. Caranya itu dengan masuk ke option, lalu naikkan produk, dan ini berlaku selama 4 jam sekali. Jadi di 4 jam berikutnya kita harus naikkan produk lagi biar kita pencariannya tuh teratas. Oke, caranya yang tadi sudah kita upload, klik aja optionnya, naikkan produk seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Kembali lagi untuk menaikkan produkmu setiap 4 jam ya. Oke, kita kembali. Kita lanjut untuk kirimkan order pertamamu. Ini maksudnya ada orderan ya dari pembeli yang masuk ke toko kita. Dan jika ada yang order, kita bisa melihat statusnya itu di toko kita di Shopee, itu perlu dikirim. Statusnya seperti ini.
dan kita klik aja, nanti ada apa namanya, barang-barang mana yang sedang diorder. Setelah itu kita bisa atur pengirimannya dengan mengklik atur pengiriman, dan nanti akan muncul nomor resi, di mana nomor resi itu nanti kita jika kita JNT JNE, kita bawa nanti nomor resi tersebut biar dia mengecek di aplikasinya mereka di ekspedisi, nanti akan saling cocok gitu ya. Dan jika pengirimannya menggunakan GoSend atau Go Instant, itu nanti kita hanya menunggu saja ya, menunggu driver online-nya itu datang ke tempat kita, ke lokasi kita sesuai dengan peta yang udah kita daftarkan. Jadi kita hanya menunggu saja gitu. Jadi tugas kita hanya melakukan konfirmasi ya. Oke, coba kita tes. Di sini misalkan ada status pesanan. Kita klik aja yang perlu dikirim. Nah, kebetulan ini saya tadi mencoba melakukan pemesanan tetapi belum nyampe ke pembayaran. Ya, belum nyampe pembayaran. Jadi seperti ini kita bisa ngeliat statusnya. Ini artinya ada yang memesan. Periksa rinci. Nah, dia menggunakan someday. Harganya sekian. Metode pembayarannya menggunakan online payment ya. Belum sih, dia belum milih pembayaran karena dia belum check out. Oke. Jadi jika nanti sudah melakukan approve, nanti dia akan muncul nomor resi, di mana resi itu yang nanti kita serahkan ke ekspedisi. Dan jika menggunakan GoSend atau someday, nanti dia akan muncul pada aplikasi yang ada di driver online tersebut ya. Oke. Perlu dikirim satu, kita klik aja. Nah, ini dia nih, ada statusnya nih, perlu dikirim ya. Ada yang beli nih ya, perlu dikirim nih 17.000 harganya. Kita atur aja pengiriman nih, alamatnya ke sini, alamatnya, lalu kita konfirmasi ya. Konfirmasi, mohon cetak tempelkan resi pada paket. Nah, ini ya nomor resinya. Nomor resi ini nanti akan kita bawa bersama paket kita ke ekspedisi untuk diinput di di aplikasinya ekspedisi. Nah, ini bisa kita download. Oke, seperti ini. Nah, ini dia contohnya ya. Oke. Sistem chatting itu sistem untuk kita bisa saling komunikasi antara pembeli dan penjual, dan itu bisa masuk melalui produk yang sedang dipilih. Contohnya misalkan di sini saya keluar dari toko, lalu saya pilih produk apa saja. Oh, jangan yang ini, misalkan baju. Nah, ini kita bisa chatting dengan menu chattingnya ya. Di sini yang kiri bawah. Nah, di sini kita bisa memulai obrolan terhadap buyer. Oke. Tarik uang. Tarik uang adalah di mana suatu pembelian berhasil sampai pembayaran dan barang sudah kita kirim ke buyer ya. Jadi nanti duitnya itu masuk ke saldo penjual, di mana bisa kita tarik, masukkan ke dalam ATM atau rekening yang sudah kita daftarkan sebelumnya ya.
Dan di mana itu biasanya harga beli, harga jual itu sudah dipotong dengan komisi oleh Shopee, komisi Shopee. Jadi yang masuk ke kita itu jadinya bersih gitu. Jadi harga yang kita cantumkan di produk itu sebenarnya itu masih harga kotor jika ada yang beli ya. Jadi nanti berapa persen itu dipotong. Jadi masuk jika 10.000 harganya, nanti yang masuk ke kita belum tentu 10.000 dan itu sudah dipotong. Oke, sampai sini. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.